Seorang polisi yang biasa menakut-nakuti pengendara di jalanan, kini harus merasakan sendiri bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum. Ketika egonya dipertaruhkan dan keserakahannya mengundang bencana, satu pertemuan tak terduga dengan seorang Brigadir Jenderal TNI mengubah hidupnya selamanya. Apakah harga diri dan kekuasaan yang ia bangun akan bertahan, ataukah ia akan hancur dalam satu detik? Temukan jawaban dari kisah yang penuh kejutan, tekanan, dan penyesalan ini. Suasana siang yang terik begitu terasa menyengat, matahari seakan-akan mencurahkan sinarnya dengan sepenuh hati, seakan hendak membakar setiap permukaan yang disentuhnya. Jalanan aspal yang tampak mengkilap seperti cermin cair memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan. Angin panas berhembus kencang, menyapu debu-debu jalanan yang berterbangan, menambah ketidaknyamanan bagi setiap orang yang berada di luar ruangan. Suasana ini seolah menambah ketegangan yang sudah ada, dan bagi sebagian orang, ketidaknyamanan ini menjadi penghalang bagi kesabaran yang tersisa. Di tengah keramaian itu, berdirilah seorang pria yang tampak sangat berbeda dari orang-orang biasa yang lewat. Seorang polisi lalu lintas bernama Ardi. Ardi yang berusia 37 tahun berdiri di bawah pohon rindang di pinggir jalan, berusaha berteduh dari sengatan matahari yang semakin terik. Seragamnya tampak rapi, namun ada sesuatu dalam sikapnya yang mencurigakan. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya tatapan tajam yang seolah menyimpan banyak cerita. Meskipun terlihat disiplin, ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Jika dilihat sekilas, dia adalah sosok polisi yang patut dihormati. Namun kenyataannya, Ardi adalah seseorang yang seringkali mencari keuntungan pribadi dari pengendara yang melintas. Setiap hari, Ardi akan berdiri di tempat yang sama, menunggu momen yang tepat untuk menemukan sasaran berikutnya. Sasaran yang dimaksud bukanlah orang-orang yang benar-benar melanggar aturan, tetapi orang-orang yang dianggapnya berpotensi untuk ditindak dengan alasan yang dibuat-buat. Ardi selalu berusaha mencari celah untuk memeras pengendara, menawarkan jalan pintas untuk menghindari tilang dengan sejumlah uang. Gaji polisi nggak cukup buat hidup mewah, pikirnya setiap kali berhasil mendapatkan uang dari pengendara yang pasrah. Ini adalah rutinitas yang sudah menjadi kebiasaannya. Setiap kali dia mendapatkan uang dengan cara ini, dia merasa sedikit lebih kaya, sedikit lebih berkuasa. Namun, dia tidak sadar bahwa kekuasaannya itu hanya semu, dan semuanya bisa berakhir. Dalam sekejap siang itu, jalanan cukup padat. Mobil-mobil melaju pelan, terjebak dalam antrean panjang di lampu merah. Ardi melihat-lihat sekeliling, mencari-cari peluang. Di kejauhan, dia melihat sebuah mobil pribadi berwarna hitam yang melaju dengan santai di jalur kanan. Mobil itu tampak mewah, bodinya mengilap, memantulkan cahaya matahari yang sangat terang. Mobil bagus, pasti ada duitnya, pikir Ardi dengan penuh keyakinan. Hatinya berdebar, bukan hanya karena cuaca yang panas, tapi juga karena ada peluang besar di depan matanya. Dengan cepat, Ardi melangkah ke tengah jalan, mengangkat tangannya memberi isyarat agar mobil itu berhenti. Mobil hitam itu pun mulai melambat dan akhirnya menepi di bahu jalan, tepat di bawah naungan pohon besar. Saat jendela sisi pengemudi mobil itu perlahan turun, Ardi melihat seorang pria berusia sekitar 43 tahun. Tubuhnya tinggi dan tegap, mengenakan jas yang tampak sangat rapi, dengan wajah yang tenang namun penuh misteri. Pria itu menatap Ardi dengan tatapan datar, seolah tahu apa yang akan terjadi. Nama pria itu adalah Hendra. Ia tidak tampak cemas, sedikit pun, bahkan seakan sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. "Ada apa, Pak Polisi?" tanya Hendra dengan suara yang tenang, namun Ardi bisa merasakan ketegangan di dalamnya. Hendra bukanlah orang sembarangan. Ardi menatap Hendra dengan penuh rasa curiga. Ini adalah saat yang sangat penting baginya. Hendra adalah sasaran yang sempurna. Mobil mewah, pria berpenampilan rapi, semuanya menunjukkan bahwa Hendra pasti memiliki uang lebih untuk memberinya.
Ardi meraih kartu identitas yang telah diserahkan Hendra dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalam dirinya ada rasa kekuasaan yang mulai tumbuh. Namun, di sisi lain Ardi merasa cemas. Sesuatu dalam diri Hendra membuatnya merasa tidak nyaman. Di hadapan Hendra, Ardi mencoba tetap tenang meskipun dadanya terasa semakin berat. Ketika melihat kartu identitas Hendra, Ardi semakin merasa tidak pasti. Dengan ragu, matanya jatuh pada tulisan di kartu tersebut dan detik berikutnya, ia merasa tubuhnya kaku seakan darahnya berhenti mengalir. Brigadir Jenderal TNI Hendra Wibowo. Demikian tertulis di kartu identitas itu. Ardi mengulangi tulisan itu dalam hati, memastikan dirinya tidak salah baca. Namun, tidak ada yang salah. Pria yang baru saja ia coba perlakukan seperti pengendara biasa ternyata seorang jenderal aktif TNI. Hati Ardi berdebar dengan sangat cepat. Tubuhnya terasa lemas dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dalam sekejap ia merasa terpojok. Hendra menatapnya dengan ekspresi datar. "Masih mau lanjut, Pak Polisi?" tanya Hendra dengan suara datar yang menggetarkan jiwa Ardi. Semua rasa percaya diri yang tadi ia banggakan seakan hilang begitu saja. Apa yang ia hadapi sekarang bukan lagi seorang pengendara biasa. Hendra adalah perwira tinggi yang memiliki kekuatan dan wibawa yang luar biasa. Ardi merasa panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hendra dengan tenang menunggu jawaban Ardi, seolah menunggu apakah polisi itu akan melanjutkan niat buruknya atau mundur. Namun, ego Ardi sebagai seorang polisi tidak membiarkannya begitu saja mundur. Ia harus bertahan. Ia tidak bisa kehilangan harga diri di depan orang seperti ini. Ardi merasa bahwa jika ia mundur sekarang, ia akan dihina di depan umum. Ini adalah ujian besar baginya. Namun ia merasa bahwa ini adalah momen yang harus ia hadapi dengan tegar. Tegangan semakin terasa, dan Ardi semakin merasakan tekanan di dalam dadanya. Hendra, dengan tatapan tajamnya, mengingatkan Ardi untuk tidak melanjutkan niat buruknya. "Kau pikir aku tidak tahu permainan seperti ini?" tanya Hendra dengan nada yang lebih rendah, namun penuh wibawa. Ardi, meskipun cemas, berusaha mempertahankan egonya. "Pak, saya hanya menjalankan prosedur," jawabnya. Mencoba menjaga sikap seprofesional mungkin. Namun, suara Ardi terdengar semakin gugup dan Hendra hanya tersenyum tipis. Namun senyumnya itu seakan menyimpan ancaman yang begitu dalam. Suasana semakin tegang. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan kejadian ini. Beberapa pengendara yang lewat bahkan melambat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi antara seorang polisi dan seorang jenderal TNI. Ardi tahu setiap gerak-geriknya kini diperhatikan oleh banyak orang, dan ini membuatnya semakin terperangkap dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Hendra dengan sikap tenangnya masih menunggu keputusan Ardi. Hendra melangkah lebih dekat, dan kali ini suara dan tatapannya semakin tajam. "Dengarkan aku baik-baik," katanya dengan suara yang sangat rendah namun penuh wibawa. "Aku bisa menyelesaikan ini sekarang juga. Tapi jika kau masih mencoba bermain-main, aku pastikan ini akan jadi hari terburuk dalam hidupmu." Ardi mendengar kata-kata itu seperti suara yang datang dari kedalaman bumi, mengguncang setiap pori tubuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk keliru. Jika ia memilih salah langkah, hidupnya akan berubah selamanya. Ardi mencoba bertahan dengan segala kekuatan yang tersisa, namun saat itu dia tahu dirinya terjebak. Ketegangan di udara semakin terasa, lebih panas daripada terik matahari yang menyengat. Semua keputusan yang ia buat dalam beberapa detik berikutnya akan menentukan nasibnya. Hendra menatapnya lama, seakan menilai siapa Ardi sebenarnya, dan Ardi merasakan ketegangan itu semakin merayap ke dalam hatinya. Apakah ia akan mundur dan mengakui kesalahan, atau tetap mempertahankan egonya sebagai seorang polisi? Keputusan itu datang dengan sangat cepat. Ardi merasa seakan kehilangan seluruh kendali atas dirinya. Ego dan rasa takut bercampur aduk dalam dirinya. Namun akhirnya, ia memilih untuk bertahan, tidak mau kalah begitu saja.
Saya tetap polisi di sini, dan saya berhak menilang siapa saja yang melanggar aturan, ujar Ardi, meskipun dengan suara yang bergetar. Namun, Hendra hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mengandung kehangatan sama sekali. Hendra tidak banyak bicara lagi. Dia hanya menggelengkan kepalanya pelan, menandakan bahwa dia kecewa dengan sikap Ardi. Senyumnya berubah menjadi lebih tajam, dan seketika, dalam gerakan yang sangat cepat, Hendra memegang tangan Ardi yang masih menggenggam SIM dan STNK. Dengan satu gerakan gesit, Hendra menarik tangan Ardi ke belakang, membuat polisi itu kehilangan keseimbangan dan tersungkur ke atas kap mobil. Ardi terkejut, jantungnya berdegup kencang. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam, sebagian mundur ketakutan, namun ada juga yang tetap diam, ingin melihat bagaimana kelanjutan dari pertarungan ini. Ardi berusaha bangkit, namun Hendra sudah menguasai situasi dengan sangat cepat. Hendra adalah seorang perwira tinggi TNI yang berpengalaman, dan Ardi hanyalah seorang polisi lalu lintas yang merasa berkuasa di jalanan. Suasana di pinggir jalan semakin mencekam. Ardi, yang tadinya merasa dirinya memiliki kontrol atas situasi, kini dipermalukan di depan umum. Wajahnya memerah bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena malu. Rasa percaya dirinya yang telah dibangun selama bertahun-tahun mulai runtuh dalam sekejap. Hendra, dengan gerakan gesitnya, berhasil menundukkan Ardi, membuatnya terjatuh ke atas kap mobil dengan keras. Kepala Ardi membentur besi mobil yang panas akibat terik matahari, dan rasa sakit itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kerumunan orang yang sejak tadi mengamati kejadian ini mulai bersorak pelan. Beberapa dari mereka bahkan menekan tombol perekam di ponsel mereka, seolah ingin memastikan momen ini terekam dengan sempurna. Ardi merasa dunia seakan berputar sangat lambat. Ia mendengar bisikan dari kerumunan, "Wah, polisi itu kalah sama tentara." Dan baru kali ini lihat polisi yang kena getahnya sendiri. Setiap kata-kata itu menambah rasa malu yang tak tertahankan di hati Ardi. Namun, rasa sakit fisik yang dia rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa malu yang menyelimuti dirinya. Selama ini ia merasa berkuasa di jalanan, merasa dapat memeras orang sesuka hati tanpa ada yang berani melawan. Namun sekarang, di hadapan seorang jenderal TNI, ia hanyalah seorang polisi biasa yang dipermalukan di depan banyak orang. Hendra yang berdiri tegak di hadapannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa simpatik. Bahkan, ia tampak lebih tenang dari sebelumnya, seakan tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Ardi berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa begitu lemas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Pandangannya kabur, dadanya sesak. Saat ia mencoba untuk berdiri, Hendra bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, Hendra meraih pergelangan tangan Ardi, memutarnya ke belakang, dan menahan tubuh Ardi dengan cengkeraman yang sangat kuat. Ardi terkejut. Cengkraman itu begitu kuat sehingga ia merasa seolah-olah tulang-tulangnya akan patah. "Coba saja kau melawan," bisik Hendra dengan nada yang sangat datar, namun penuh kekuatan. "Lihat, apa yang akan terjadi padamu." Suara Hendra seakan menggetarkan setiap sel di tubuh Ardi. Ia ingin melawan, ingin membalas perlakuan ini, tetapi ia tahu betul bahwa ia tak akan mampu melakukannya. Bahkan saat Ardi mencoba untuk melepaskan diri, Hendra dengan mudah mengendalikan tubuhnya. Tubuh Ardi yang lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan dengan tubuh Hendra yang kekar seakan tak berarti apa-apa. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ardi yang selama ini merasa begitu berkuasa, yang selalu menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi pengendara, kini berada dalam posisi yang sangat memalukan. Dia terjebak dalam pertarungan yang tak bisa dimenangkannya. Hendra tersenyum tipis, tetapi senyum itu bukan senyum kemenangan. Itu adalah senyum seseorang yang telah memberikan kesempatan, namun pilihan untuk mundur telah diabaikan. "Lihat dirimu sekarang," kata Hendra pelan, sambil memandang Ardi dengan tatapan tajam. "Kau pikir bisa menang dengan otot, hu?"
Ardi semakin kesulitan bernapas. Ia tahu saat itu bahwa apa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar masalah fisik. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat keras, sebuah pelajaran yang mengajarkan bahwa kekuasaan yang ia miliki hanyalah semu. Kerumunan yang sejak tadi mengamati kejadian ini mulai semakin ramai. Beberapa orang dengan wajah penasaran mendekati mereka, mencoba melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa, tetapi bagi Ardi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ia dipermalukan di depan umum, di hadapan banyak orang yang seakan menikmati penderitaannya. Rasa malu itu semakin dalam merasuk ke dalam dirinya. Ia merasa dirinya telah kehilangan segalanya. Harga diri, martabat, dan segala yang ia banggakan. Saat Hendra akhirnya melepaskan cengkeramannya, Ardi merasakan tubuhnya terasa lemas dan tak berdaya. Hendra mengangkat tangan Ardi dengan kasar dan memandunya menuju mobil militer yang menunggu di pinggir jalan. Orang-orang di sekitar mulai bersorak, beberapa bahkan tertawa kecil. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka tahu pasti bahwa Ardi, seorang polisi, telah jatuh di tangan seorang tentara. "Rasain tuh, Pak Polisi," bisik seseorang dari kerumunan. Saat Ardi digiring menuju mobil, dia merasa seolah dunia di sekitarnya menghilang. Keringat dingin terus mengalir di tubuhnya, dan ia tidak bisa menahan rasa malu yang terus mengalir dalam dirinya. Ia digiring ke dalam mobil militer yang dingin dan gelap, tempat di mana nasibnya kini tergantung. Rasa takut mulai menghantuinya. Ia tahu, jika ini sampai diketahui lebih lanjut, karirnya akan hancur dalam sekejap. Hendra melangkah dengan tenang, tidak terganggu oleh pandangan orang-orang di sekitar. Ia kembali ke mobilnya dengan langkah pasti, seolah kejadian itu sudah tidak berarti apa-apa baginya. Namun di dalam hati Ardi, segala hal terasa berubah dalam sekejap. Ia yang dulunya merasa berkuasa dan tak terkalahkan kini hanyalah seorang pria yang kalah telak, yang dipermalukan di hadapan dunia. Mobil militer itu akhirnya tiba di kantor polisi. Pintu dibuka dan Ardi dipaksa keluar dengan tangan diborgol. Semua orang yang ada di sekitar mulai melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang penuh sindiran dan penghinaan. Ardi yang dulu begitu bangga dengan posisinya sebagai polisi, kini menjadi bahan tertawaan. Setiap langkah yang diambilnya menuju ruang interogasi terasa seperti langkah menuju kehancuran. Begitu memasuki ruang interogasi, Ardi langsung dihadapkan dengan seorang perwira polisi berpangkat kombes yang menatapnya tajam. Di sebelahnya ada seorang petugas propam yang siap mencatat setiap jawaban yang keluar dari mulutnya. Suasana dalam ruangan itu sangat tegang, dan Ardi merasakan tenggorokannya terasa kering. "Jadi, kau pikir kau bisa menghindari hukuman hanya dengan menjadi seorang polisi?" Tanya kombes itu dengan suara dingin seolah menghakimi Ardi. "Kami sudah memiliki rekaman video tentang perilakumu. Jadi sekarang kau tidak bisa mengelak." Ardi hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa mengelak. Semua yang telah dia lakukan kini terungkap. Setiap pertanyaan yang diajukan terasa seperti pisau yang terus menusuk dalam dirinya. Ardi hanya bisa pasrah. Setelah hampir 1 jam interogasi, keputusan pun akhirnya diambil. Kombes itu menyandarkan tubuhnya di kursi, dan dengan suara tegas ia berkata, "Mulai hari ini, kau dicopot dari jabatanmu sebagai polisi lalu lintas." Ardi merasa tubuhnya melemas. Tidak ada lagi harapan yang tersisa untuknya. Semua yang dia perjuangkan selama bertahun-tahun kini hancur begitu saja. Namun, keputusan itu belum selesai. Kombes itu melanjutkan, "Kau akan dipindah tugaskan ke kota kecil di pedalaman Jawa. Tidak ada jalan besar di sana, tidak ada kendaraan mewah yang bisa kau tilang sembarangan. Hanya ada desa dan sawah di sana, itu hukumanmu." Ardi merasa dunianya runtuh. Ia yang dulu berada di pusat perhatian kini harus hidup di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Hatinya dipenuhi rasa kecewa yang mendalam. Saat keluar dari kantor propam, Ardi menatap langit siang yang panas. Sinar
Matahari yang menyengat kini terasa seperti api yang membakar dirinya. Segala yang pernah ia banggakan, segala yang pernah ia perjuangkan, kini hancur. Karirnya yang telah dibangun dengan penuh perjuangan dan keserakahan itu kini tinggal kenangan. Semua itu hilang dalam sekejap. Ardi merasa dirinya telah terperangkap dalam keserakahan yang telah ia ciptakan. Namun, yang lebih menghancurkan dari semuanya adalah rasa penyesalan yang datang begitu terlambat. Ardi tahu bahwa kesalahan ini tidak akan bisa diperbaiki. Ia telah menghancurkan dirinya sendiri dengan tindakannya yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Kini, tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menyesali apa yang telah terjadi. Cerita ini berakhir dengan pelajaran yang dalam. Ardi yang dulu merasa berkuasa di jalanan kini menjadi simbol kehancuran. Ia belajar dengan cara yang pahit bahwa keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan hanya akan membawa kehancuran pada diri sendiri. Semua yang ia miliki kini hanyalah rasa penyesalan yang menghantuinya sepanjang hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup, dan jika kita tidak bijaksana dalam menggunakan kekuasaan yang kita miliki, kita akan kehilangan segalanya.